suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan, tersebutlah sebagai Aufklärung, abad pencerahan. Abad pencerahan berlangsung pada abad 17 sampai 18, tahun 1685 sampai tahun 1815. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini dikarenakan manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Di kedua negara tersebut, lahir banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasan-gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Latar belakang munculnya Aufklärung berawal pada abad pertengahan di Eropa. Terjadi perdebatan sengit antara rasio dan iman. Rakyat dipaksa mengikuti doktrin dalam dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. Namun, semakin lama, mereka pun semakin merasakan akan kejanggalan tentang doktrin tersebut. Terasa berbeda di luar akal rasional. Karena itu, manusia mulai mencari berbagai ilmu pengetahuan yang lebih rasional dan berdasarkan fakta. Pada abad ke-18 sebagai kelanjutan dari gerakan Renaissance di Eropa, maka sebagai ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Ilmu filsafat berkembang sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karena itu, muncul gerakan baru yang dikenal dengan sebutan Aufklärung. Seorang filsuf asal Jerman, Immanuel Kant, ia adalah tokoh utama pendukung Aufklärung. Menurut Immanuel Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan dunia. Kemudian ia mengatakan sapere aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri. Maksud dari kata tersebut untuk mengajak orang-orang semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Aufklärung melahirkan banyak pemikiran baru. Pada masa ini, orang-orang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ditandai dengan sebuah penemuan yang dianggap penting pada masa itu. Contohnya adalah teori gravitasi yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton. Selain Sir Isaac Newton, terdapat tokoh-tokoh lain pendukung di balik Aufklärung. Di antaranya Francis Bacon, berasal dari Inggris. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Kemudian ada John Locke dari Inggris. Ia dianggap sebagai bapak liberalisme. Selanjutnya, Jean-Jacques Rousseau dari Prancis. Ia dipandang sebagai pendukung demokrasi. Dan yang terakhir ada Voltaire dari Prancis. Ia adalah pendukung utama terhadap reformasi sosial. Adanya Aufklärung berdampak pada dunia. Salah satunya yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru, penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa Aufklärung merupakan kelanjutan dari masa Renaissance. Jika Renaissance dipandang sebagai peremajaan pemikiran, maka Aufklärung dianggap sebagai masa pendewasaan pemikiran manusia, membawa manusia untuk kembali kepada fakta-fakta ilmu pengetahuan dan metode-metode rasional. Itulah beberapa penjelasan mengenai Aufklärung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.